Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan malam ini alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk melakukan secara langsung. Kita ngopi tengah malam, kita berdiskusi juga tentang kesadaran. Jadi obrolan malam ini tuh saya kasih judul manfaat kesadaran jiwa sadar Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang mengamalkan apa yang diajarkan sampai yaumil akhir. Oke, sebelum saya melanjutkan dalam obrolan kali ini, saya akan sapa dulu. Terima kasih yang sudah hadir. Ini ada Pak Suryanto, ada Pak Ade. Assalamualaikum semuanya. Pak Suryanto, Pak Ade, gimana kabar Surabaya Pak Ade? Masih lockdown Pak Ade? Oke teman-teman, sahabat-sahabat, di saat kita belajar kesadaran, nah di sini kita harus memahami apa sih manfaat dari kesadaran jiwa ini, sadar Allah. Jadi gini teman-teman, banyak teman yang menanyakan kepada saya, menyaksikan Allah di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Apa yang disaksikan? Nah, jadi gini teman-teman, menyaksikan Allah di dalam kehidupan nyata itu menggunakan alat yang namanya kesadaran jiwa. Nah, jiwa ini harus aktif dulu kesadarannya sehingga kita bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat. Apa yang disaksikan? Af'al Allah, sifat Allah, zat Allah. Nah, itu semua kita saksikan. Nah, tapi ingat, itu bukan mampunya kita untuk menyaksikan itu, tapi dimampukan oleh Allah melalui menggunakan kesadaran jiwa yang sadar Allah. Nah, ini manfaat jiwa sadar Allah ini sangat luar biasa bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dalam menjalani amanah tanda perintah dari Allah. Dan manfaatnya sangat luar biasa sehingga kita bisa mengaplikasikan menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah dalam kehidupan. Jadi gitu teman-teman, kita jangan sampai salah paham dulu di sini. Jadi yang saya alami dulu itu memang saya berpikir, bagaimana caranya bisa menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata? Nggak mungkin. Karena apa? Ada keterangan yang mengatakan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dan Allah ini nggak bisa kita saksikan dengan mata zahir kita. Nah, itu menggunakan kesadaran. Di saat kita sudah aktif kesadaran kita, maka di situ akan dipahamkan oleh Allah. Karena bukan mampunya kita lagi. Jadi bagi teman-teman,
di sini jangan sampai nanti salah paham. Makanya harus melakukan. Karena ini adalah ilmu laku. Nah, bagaimana cara mengaktifkan kesadaran ini? Banyak, macam-macam ada metode-metode yang dipakai oleh orang-orang yang mau mengenal Allah. Jadi metode-metode ini banyak. Ada yang menggunakan metode kholwat, ada yang menggunakan metodenya pasrah tanpa zikir, ada yang menggunakan metodenya bertapa, ada yang menggunakan metodenya hening. Nah, itu macam-macam. Nah, yang saya gunakan di sini adalah metode zikir napas sadar Allah. Nah, yang saya rasakan metode zikir napas sadar Allah ini sangat mudah, simple, di saat kita ingin amalkan. Karena tanpa banyak syarat dan tanpa harus dibaiat. Jadi metode ini memang sangat sederhana. Tapi apabila kita lakukan, itu hasilnya ya luar biasa. Jadi gini, di saat kita ingin mengenal Allah, itu harus ada niat yang memang benar-benar tulus, ikhlas dari hati kita. Nah, di saat kita sudah ada niat yang tulus, ikhlas dari hati kita untuk mengenal Allah, sesungguhnya di situ Allah yang membimbing. Kenapa begitu? Karena di saat sebelum saya mengenal Allah, saya pun mengalami hal yang sama. Kegelisahan, gundah. Walaupun banyak harta, tapi tidak ada ketenangan jiwa, ketenangan batin. Nah, sampai pada satu titik saya merasakan harus mengenal Allah dalam kehidupan nyata, harus bisa menyaksikan Allah dalam kehidupan nyata. Nah, kegundahan itulah yang akhirnya mendorong pencarian. Sampai pencarian ini dari ujung timur, selatan, barat, utara, tapi tidak ada yang bisa menunjukkan jalan yang mudah. Ada yang menunjukkan jalan, tapi sangat sulit dan persyaratannya sangat berat untuk mengenal Allah. Dan saya pernah mencoba dengan cara-cara yang lain, tapi tidak ada manfaat hasilnya gitu. Malah yang ada saya menjadi semakin sombong, semakin jauh dari Allah. Nah, jadi ini singkat cerita, saya akan ceritakan awal pertama kali saya mengenal DM. Jadi malam itu saya gundah, saya gelisah, memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana agar diri ini bisa menyaksikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kegundahan itu saya berbicara di dalam hati saya. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang tak berdaya, yang tidak bisa apa-apa ya Allah. Berikanlah aku jalan yang mudah agar bisa mengenal Engkau ya Allah. Nah, setelah ada komunikasi itu,
ada dorongan-dorongan untuk melakukan ngetik. Jadi ada dorongan ngetik di YouTube itu. Cara mudah ketemu Allah. Cara mudah mengenal Allah. Setelah saya ketik itu keluar pilihan-pilihan yang begitu banyak. Dari mulai kiai terkenal sampai dari orang yang awam, yang bukan kiai. Nah, tapi saya tertarik dengan metode zikir nafas, sadar Allah. Karena setelah saya perhatikan, ini tujuannya Allah, tidak yang lain. Karena banyak metode-metode yang lain tujuannya selain Allah, yaitu kekuatan, kesaktian, keduniaan, kewibawahan, dan segala macamnya. Nah, disinilah cara Allah membimbing yang dulunya belum kita sadari. Nah, setelah diaktifkan kesadaran, sehingga saya bisa menyadari bagaimana Allah membimbing saya untuk mengenalnya. Nah, dengan cara Allah. Jadi kita itu mengenal Allah bukan dengan cara diri kita, bukan dengan cara kemampuan kita, bukan dengan cara keilmuan kita, tapi dengan cara Allah. Allah membimbing, Allah memperkenalkan. Awal pertama memang Allah memperkenalkan dengan diri. Setelah Allah memperkenalkan diri ini dengan diri ini yang mana? Nah, ternyata diri ini yang tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan diri ini adalah sang penyaksi. Nah, barulah Allah memperkenalkan dirinya. Bahwa disitulah setelah aktif kesadaran jiwanya, lalu dibimbing oleh Allah untuk mengenal Allah. Jadi bukan hasil usaha diri kita, tapi Allah yang memampukan diri kita untuk mengenalnya. Nah, terus bagaimana cara kita komunikasi, bicara dengan Allah? Dengan menggunakan kesadaran jiwa tadi. Di saat kita komunikasi dengan Allah itu tidak sama kita berkomunikasi dengan sesama manusia atau sesama makhluk. Itu menggunakan kesadaran. Nah, di saat menggunakan kesadaran ini ya tanpa kata, tanpa bahasa. Jadi jiwa kita ini menyadari Allah. Setelah jiwa kita menyadari Allah, disitulah komunikasi dengan Allah menggunakan kesadaran. Nah, ini saya perbalkan agar kita mudah untuk memahami. Di situ ada komunikasi. Nah, setelah itu ya kita paham. Dipahamkan oleh Allah. Oh, ini maksud Allah. Nah, dan kadang kebodohan kita ini tidak kita menyadari kita ini bodoh, tidak bisa apa-apa. Makanya kadang-kadang suka mengaku-ngaku bisa, mengaku-ngaku mampu untuk mengenal Allah dengan keilmuan-keilmuan yang dimilikinya. Dan ternyata di saat kita ingin mengenal Allah, itu semua harus kita kembalikan dulu kepada Allah. Kita benar-benar harus berserah diri kepada Allah.
barulah di situ disambut diri kita, dijemput diri kita oleh Allah untuk diperkenalkan kepada Allah. Jadi gini teman-teman, jangan sampai kita ini tertipu dengan pengetahuan-pengetahuan yang hanya sekedar kita baca, dengan pengetahuan-pengetahuan yang sekedar hanya kita dengar kata orang. Karena apa? Di sini akan membanding-bandingkan Allah dengan makhluk. Banyak yang belajar dari hasil baca, akhirnya apa? Membandingkan Allah. Banyak orang yang mengenal Allah dengan hanya sekedar membaca atau mendengar, akhirnya mengaku Allah. Tapi tidak menyalahkan. Terkadang memang itu adalah proses dari Allah. Dan macam-macam Allah memproses hambanya untuk mengenalnya. Ada yang diproses hamba itu menjadi sombong. Ada yang diproses hamba itu untuk mengenal Allah menjadi takabur dulu. Ada juga hambanya itu yang diproses menjadi kafir dulu. Ada yang diproses menjadi musyrik dulu. Nah, itulah proses-proses Allah. Agar kita bisa kembali mengenal Allah. Nah, di sini saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat dari apa yang saya alami. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat harus seperti saya. Karena apa? Dalam aplikasi kita ini masing-masing. Jadi kita punya peran masing-masing dari Allah. Satu metode, satu guru, itu pun dalam aplikasinya itu ya akan beda-beda. Akan merasakan pengalaman-pengalaman yang beda-beda. Tapi satu tujuannya itu lurus kepada Allah. Menyaksikan Allah dalam kehidupan. Jadi di saat jiwanya sudah aktif menyadari Allah, yang disaksikan yaitu afalnya, sifatnya, zatnya. Tapi bukan diri kita yang mampu menyaksikan itu, hanya dimampukan. Dimampukan oleh Allah melalui kesadaran. Jadi kalau sudah menggunakan kesadaran itu tidak dibayang-bayangkan, tidak dipikir-pikir, tidak diumpama-umpama. Jadi jelas, nyata. Di saat kita menyaksikan Allah di dalam diri dan di luar diri. Bagi yang belum dimampukan, jangan berkecil hati. Kita itu mempunyai hak yang sama di hadapan Allah. Karena apa? Sebagai hambanya. Dan jangan sampai kita tertipu dengan pengetahuan atau istilahnya kata-kata yang mengatakan bahwa semua itu Allah. Sampai ada yang mengatakan, maaf, babi Allah. Nah ini jangan sampai salah paham seperti ini. Jangan sampai gagal paham seperti ini. Babi itu bukan Allah, tapi ciptaan Allah. Ada juga yang mengatakan yang zina Allah. Nah ini jangan sampai salah paham. Yang zina bukan Allah, tapi ciptaannya Allah.
Nah, Allah memberikan izin pada makhluk-makhluknya. Apapun yang dia mau lakukan, Allah izinkan. Tapi sudah ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ini teman. Sebelum saya lanjutkan, mari kita sapa lagi ini. Alhamdulillah ada Mbah Bejo, ada Pak Ade. Nah, gak bisa tidur Pak Ade, oke. Kalau sudah sampai sadar Allah, sudah melalui sadar jasad, sadar jiwa. Betul Pak Ade. Sadar jasad, sadar jiwa, sadar ruh, baru sadar Allah. Nah gini, bagi teman-teman yang nonton video ini, mungkin ada yang belum memahami apa yang saya katakan. Bypass saja, simpan saja dulu, lewat saja dulu. Nanti suatu saat akan mengalami. Kita mau mengaplikasikan. Karena yang saya rasakan, manfaat jiwa sadar Allah ini luar biasa di dalam kehidupan. Yaitu yang pertama, kita bisa menyaksikan keberadaan Allah. Bisa memahami kehendak Allah. Bisa memahami perintah Allah. Bisa memahami bagaimana Allah memberikan jaminan-jaminan dalam kehidupan. Jadi semakin kita memahami keberadaan Allah, Allah yang dekat, semakin kita menyadari diri kita ini tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa tanpa Allah. Jadi bukan berarti kita sudah mengenal Allah itu jadi sakti, mandraguna, tidak. Karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu dapat mujizat itu bukan keinginannya, tapi pemberian Allah. Ini Rasulullah mengajarkan agar kita itu patuh kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan selalu bergantung kepada Allah, selalu minta petunjuk kepada Allah, selalu minta bimbingan kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh para nabi. Dulu ada kisah Nabi Musa. Dia adalah makhluk Allah yang sangat cerdas, sangat soleh, sangat taat. Nah, di saat ditanya oleh seorang, "Hei Nabi Musa, siapa manusia yang paling taat di muka bumi ini?" Lalu beliau menjawab, "Akulah manusia yang paling taat, paling pintar." Nah, di saat Nabi Musa itu mengakui dirinya paling takwa, paling taat kepada Allah, paling pintar, di situ turunlah perintah dari Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nah, jadi di saat kita mengenal Allah itu bukan berarti harus mengakui diri ini yang mampu, diri ini yang hebat, diri ini yang bisa. Justru di saat setelah kita mengenal Allah, sadar Allah, kita menyadari diri ini tidak bisa apa-apa, hanya dimampukan, hanya diberitahu.
Nah, di sini teman-teman, jangan sampai kita salah paham. Jadi sadar Allah ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Menyaksikan Allah bukan bentuk wujud juntrungannya, sama seperti makhluk, bukan seperti itu. Kenapa orang masih bingung mencari-cari? Ya karena belum bisa menyadari. Saat setelah dimampukan oleh Allah untuk menyadari Allah yang dekat, sudah tidak usah dicari. Cukup disadari. Kita bisa melihat, kita sadari. Melihat ini dengan kekuatan Allah. Di saat kita bisa mendengar, kita sadari. Bisa mendengar ini dengan kekuatan Allah. Di saat kita bisa bernapas, kita sadari. Bernapas ini dengan kekuatan Allah. Di saat kita bicara, kita sadari kita bicara ini dengan kekuatan Allah. Jadi tanpa kekuatan Allah kita ini tidak bisa apa-apa. Dan kekuatan Allah ini nggak bisa kita bayangkan seperti apa. Sifat Allah pun kita nggak bisa bayangkan seperti apa. Perbuatan Allah pun kita nggak bisa bayangkan perbuatannya seperti apa. Tapi bisa kita sadari. Nah, di saat kita mempelajari kesadaran jiwa sadar Allah ini, memang mengalami proses, tidak instan. Ada step by step yang harus kita lewati. Dan banyak pembelajaran atau ujian-ujian yang harus kita lewati. Jadi, di sini kita memang harus benar-benar tujuan kita itu harus jelas. Setelah mengenal Allah, setelah sadar Allah, selanjutnya mau apa? Jadi di situ. Jadi mengenal Allah, sadar Allah itu, dekat dengan Allah itu bukan tujuan akhir. Justru ini adalah awal perjalanan hidup kita yang sesungguhnya. Bukan mentang-mentang sudah sadar Allah, tidak mau tolabul ilmi lagi. Jangan mentang-mentang sudah sadar Allah, tidak mau sholat syariat lagi. Jangan mentang-mentang sadar Allah, tidak mau bekerja lagi. Nah ini jangan sampai gagal paham. Justru di saat kita sudah aktif jiwanya sadar Allah, di saat kita melakukan apapun didasari dengan sadar Allah, itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Contoh misalkan kita bangun tidur sadar Allah, bersyukur kepada Allah. Di saat kita mau mandi sadar Allah, itu akan menjadi ibadah di hadapan Allah. Karena apa? Menjalankan perintah Allah. Amanahnya tubuh, tandanya bau, perintahnya ya bersih-bersih, mandi. Nah ini kan menjalankan perintah. Nah, kalau kita sudah segala sesuatunya didasari perintah Allah, sadar Allah, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Nah inilah manfaat yang luar biasa bagi diri kita, dan nanti akan tervibrasi untuk keluarga, saudara kita.
Cuman ya memang di saat aplikasinya ini terkadang kita menemui benturan-benturan. Nah, cuman di saat menghadapi benturan-benturan ini, kita mau berserah kepada Allah atau tidak. Kalau kita sudah berserah kepada Allah, apapun benturannya tak masalah. Jadi jiwa sadar Allah ini bukan berarti menjadi orang suci, sahabat. Bukan menjadi orang yang wah. Tapi di sini kita akan sadar di saat kita salah, di saat kita menduakan Allah, di saat kita berbuat dosa. Sehingga apa? Kita kembali lagi kepada Allah. Jadi fungsinya itu seperti itu. Kalau diibaratkan rem itu rem cakram, nggak sampai kebablasan. Nah, itu manfaat-manfaat dari jiwa sadar, kesadaran jiwa sadar Allah. Nah, apa sih tandanya orang itu sudah aktif kesadaran jiwanya sadar Allah? Yang saya alami di saat diaktifkan kesadaran jiwa ini menyadari Allah, maka Allah memberikan kemampuan melihat tanpa ada wujud, mendengar tanpa ada suara, membaca tanpa ada tulisan. Maksudnya seperti apa? Di saat kita melihat tanpa ada wujud, yang kita lihat itu Allah. Di saat kita mendengar tanpa ada suara, itulah ilham-ilham dari Allah. Di saat kita bisa membaca tanpa ada tulisan, itulah hikmah-hikmah yang kita alami. Di saat kita membaca hikmah kejadian itu tidak ada tulisannya. Nah, itu menggunakan kesadaran. Kenapa saya ngalamin seperti ini? Baca menggunakan kesadaran jiwa sadar Allah. Oh, ternyata Allah sedang ngajarin ini. Itu akan paham. Makanya kadang ada yang tanya, Yusuf kok tahu itu dari Allah? Kok tahu itu perintah Allah? Karena di saat jiwa kita nyambung ke Allah, sadar Allah, di situ dipahamkan oleh Allah, bukan pemahaman dicari-cari. Kalau kita masih cari-cari, ini dari Allah atau bukan, ya berarti belum. Karena kalau memang dari Allah itu ya sudah tidak dicari lagi. Kita langsung paham. Nah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi, jiwa sadar Allah itu bukan untuk apa istilahnya gengsi-gengsian atau wah-wahan. Tapi jiwa sadar Allah ini agar kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang Nabi Muhammad ajarkan. Nah, ini yang jadikan benang merahnya itu saya, Nabi Muhammad, Rasulullah. Di saat saya ketemu dengan orang-orang ahli spiritual, ada yang memberitahu begini, begitu, begini, begitu, saya diam dulu. Saya diam, saya sambung ke Allah.
saya tarik benang merahnya kepada Rasulullah. Kalau nggak diajarkan, nggak usah kita ikuti. Kalau tidak dicontohkan, nggak usah kita ikuti. Nah, disitulah akhirnya kita tidak akan tertipu dengan keilmuan seseorang, dengan kesaktian seseorang, dengan kehebatan seseorang, dengan kekuasaan seseorang. Karena apa? Kita menyadari Allah yang lebih maha kuasa, Allah yang lebih maha sakti, Allah yang lebih maha memiliki ilmu. Jadi tidak ada gumunan. Di saat jiwa kita sadar Allah itu, makanya tidak gumunan. Memang ini sangat berat, sahabat-sahabat, di saat menceritakan hasil laku dalam kehidupan. Tapi inilah yang harus saya sampaikan. Terkadang memang kita ini meyakini Allah, tapi masih merendahkan Allah. Meyakini Allah, tapi masih menduakan Allah. Meyakini Allah, tapi menghina Allah. Nah, ini terkadang sering terjadi di dalam aplikasi kehidupan. Dan itu pun saya alami. Saya pernah menduakan Allah, saya pernah meremehkan Allah, merendahkan Allah. Dan setelah aktif sadar, itulah proses agar kita benar-benar mengenal Allah. Kalau sudah benar-benar mengenalnya, tidak akan ditanyakan lagi Allah itu yang mana, Allah itu di mana. Kalau masih dipertanyakan, berarti belum kenal. Nah, jadi itu bagi teman-teman. Jadi kenal Allah itu bukan hasil kemampuan diri kita, atau bukan hasil tingginya ilmu kita, atau bukan hasil banyaknya pengalaman kita. Tapi diri kita ini bisa mengenal Allah, bisa sadar Allah. Itulah kemurahan Allah, itulah kasih sayang Allah. Jadi di saat kita belajar mengenal Allah, mengenal sadar Allah, belajar sadar Allah, jangan dibatasi dengan hanya kesenangan duniawi saja. Justru kita ini di saat mengenal Allah, sadar Allah, harus menerima semua ketentuan Allah. Yang baik, yang buruk, yang senang, yang susah, kaya, miskin. Itu harus kita terima. Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi Muhammad itu pilihan. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Kehidupannya itu dalam jaminan Allah. Tapi masih mengalami yang namanya kelaparan, kesusahan, kesakitan dalam aplikasi kehidupannya. Nah, di sini kita harus sadar, Nabi saja mengalami hal seperti itu. Kenapa kita pengennya enaknya saja, senangnya saja? Nah, itu sahabat. Jadi belajar sadar Allah, belajar menyaksikan Allah dalam kehidupan. Ini prosesnya ya luar biasa. Dan bukan hasil kemampuan diri, tapi hanya dimampukan, hanya dibisakan di saat diri kita ini berserah total kepada Allah. Dan pada hakikatnya diri ini pun gak bisa berserah tanpa dimampukan oleh Allah untuk berserah. Nah, itu teman-teman, memang perjalanan lika-liku di saat kita belajar ini akan menghadapi hal-hal yang luar biasa. Tapi ya itu harus
dilewati, dijalani dengan kepasrahan jiwa kita kepada Allah. Sehingga di saat kita itu merasa tidak mampu, merasa tidak kuat, nanti akan dimampukan Allah, dikuatkan Allah. Jadi itu teman-teman, manfaat jiwa sadar Allah, manfaat kesadaran jiwa sadar Allah. Jadi manfaatnya itu luar biasa bagi kehidupan kita. Sehingga apa? Kita ya menuhankan Allah. Allah yang Ahad, Allah yang Esa. Dan tidak membanding-bandingkan lagi Allah dengan makhluk. Dan tidak membanding-bandingkan menyerupakan dengan yang lain. Kalau sudah mengenalnya, benar-benar diperkenalkan oleh Allah. Terkadang kita di sini udah tahu sadar sebagai makhluk, merendahkan kemampuan Allah, menghina keagungan Allah. Tapi yaitu saya sadari itu sudah menjadi kehendak Allah, skenario Allah. Memang kita mengalami bimbingan Allah ini tidak sama dengan kita dibimbing oleh makhluk. Kenapa saya bicarakan seperti ini? Kenapa saya ungkapkan seperti ini? Kalau orang lain itu hasil lakunya itu dirahasiakan. Karena saya mengikuti Rasulullah, contoh Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Rasulullah diceritakan hasil lakunya, hasil perjalanannya. Nah, sedangkan kita kan harus mencontoh. Ya sudah, kita contoh semampu kita. Maksudnya semampu kita ya dimampukannya seperti ini, ya sudah, jalankan. Makanya hidup ini ya saat ini di sini, nikmati dan syukuri. Di saat kita sudah mampu menyadari hidup ini di sini, nikmati dan syukuri, itu akan terasa indah. Apapun keadaannya. Jadi sudah tidak lagi terganggu dengan keadaan-keadaan di luar diri. Jiwa ini akan tetap tenang, jiwa ini akan tetap sadar bahwa itu semua kehendak Allah, bahwa itu semua perbuatan Allah. Jadi itu teman-teman, sedikit berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita jangan sampai terjebak dengan keadaan-keadaan, terjebak dengan keilmuan, terjebak dengan derajat-derajat seseorang, terjebak dengan kemampuan-kemampuan seseorang. Tapi kita harus menyadari di sebalik manusia itu ada Allah, di sebalik orang-orang yang bisa begini, bisa begitu ada Allah. Sehingga apa ya, tidak gumunan. Kita tetap lurus kepada Allah. Dan di sini jangan sampai salah paham lagi. Bukan berarti kita tidak membutuhkan ilmu. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang. Bukan berarti kita tidak membutuhkan pembimbing manusia. Nah, di saat jiwa kita sadar Allah, itu akan kita sadari sebagai apa? Sarana, fasilitas yang Allah berikan.
sehingga kita bisa semakin mendekat. Jadi uang ini hanya sekedar fasilitas dari Allah. Guru ini hanya sekedar fasilitas dari Allah. Ilmu ini hanya sekedar fasilitas dari Allah. Jadi gitu. Memang di saat kita pertama belajar mengandalkan kemampuan diri ini akan merasa sulit, merasa susah, karena kita tidak mau menyadari ketidakmampuan diri ini. Di saat diri ini sudah menyadari tidak mampu, tidak sanggup, disitulah kita berserah kepada Allah, sehingga dimampukan Allah, disanggupkan Allah. Nah, kesadaran jiwa ini bisa kita gunakan bukan hanya sekedar untuk menyaksikan, mendengar, atau berbicara. Nah, ini kita bisa gunakan jiwa sadar Allah ini, yaitu tadi, agar hidup kita ini terarah mengikuti bimbingan Allah, petunjuk Allah, perintah Allah, menjalankan amanah tanda perintah dalam kehidupan, menjalankan sebagai saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah dalam kehidupan. Bukan menjadi sakti-saktian, bukan menjadi orang yang hebat, merasa hebat, bukan orang yang menjadi merasa paling suci, bukan menjadi merasa paling benar. Justru kita di sini semakin menyadari ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita tanpa Allah. Dan akhirnya kita mengagungkan Allah. Itu teman-teman. Di dalam perjalanan ini memang sangat luar biasa lika-liku. Dan tapi disitulah nikmat. Di saat kita sudah menyadari bahwa hidup ini adalah ketentuan Allah yang harus kita jalani. Nah, kalau sudah ditentukan, ya tinggal kita jalani dan ikuti saja. Allah udah sangat memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat mudah agar kita bisa mengenalnya, dan sangat luar biasa. Terkadang di sini banyak kata-kata ahli spiritual. Jangan menyalahkan orang lain, tapi tanpa sadar masih menyalahkan. Jangan menjelekkan orang lain, tapi masih menjelekkan. Jangan merasa, memang betul, jangan merasa, tapi masih merasa. Nah itu. Dalam aplikasi ini memang akan ketemu, akan melalui hal-hal seperti itu. Karena semakin lama semakin tipis godaannya, semakin tipis cobaannya. Tapi di saat kita memang benar-benar berserah total, sehingga kesadaran itu akan menyaksikan, menyadari bahwa oh ini salah, oh ini benar. Tapi bukan menurut diri, menurut Allah. Jadi salah benarnya itu menurut Allah. Dan di saat kita sudah sadar Allah ini, kita bisa menyelaraskan antara keinginan diri dengan keinginan Allah, sehingga tidak kecewa. Terkadang kita itu memahaminya, berdoa itu meminta saja. Di saat kita minta gak dikabulkan, akhirnya kecewa. Nah, sesungguhnya di saat kita doa belum dikabulkan itu bukan Allah tidak sayang. Justru Allah itu memahami
apa yang kita pinta itu membahayakan atau tidak. Kalau kira-kira membahayakan, tidak akan Allah berikan. Kalau memang kita benar-benar sudah menyadari Allah, justru kita akan perbanyak berdoanya itu dengan rasa syukur. Terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Terima kasih ya Allah atas rezeki uang yang hari ini Engkau berikan. Terima kasih ya Allah atas organ tubuh dan segala fungsinya. Terima kasih ya Allah atas nikmat penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan. Itu berdoa, berterima kasih, bersyukur. Terima kasih ya Allah atas amanah anak dan istri. Terima kasih ya Allah atas kesehatan anak dan istri. Nah, itu berterima kasih gitu. Sehingga tidak ada beban dalam menjalani kehidupan. Nah, itu teman-teman sedikit berbagi pengalaman dalam laku kehidupan, manfaatnya jiwa sadar Allah. Jadi sadar Allah itu bukan menjadi orang sakti. Ingat sekali lagi, sadar Allah itu bukan alam-alam ini, alam itu, bisa begini, bisa begitu. Tidak. Tapi satu saat kita akan mengalami dimampukan oleh Allah. Tapi tidak bisa diulang-ulang. Gitu. Contoh misalkan, ya itulah yang disebut ma'unah, pertolongan Allah yang di luar nalar. Itu akan kita alami. Yang saya alami begitu di saat saya harus bicara di hadapan orang-orang yang istilahnya berilmu. Saya nggak berilmu. Saya sadari saja kebodohan saya, ketidakmampuan saya. Saya berserah ke Allah. Begitu berserah, dimampukan oleh Allah untuk bicara. Nah, di situ menyaksikan bahwa yang mampu itu bukan diri saya, tapi Allah yang memampukan diri saya bicara. Saat saya berserah, dimampukan untuk menyampaikan. Nah, yang bisa menyampaikan ini bukan diri saya. Diri saya hanya dimampukan Allah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Allah. Jadi tugas saya hanya menyampaikan. Semua saya kembalikan kepada Allah. Jadi saya menyampaikan seperti ini itu bukan ingin terkenal, bukan ingin dipuji, bukan ingin dianggap paling suci, paling ngerti, paling bisa. Enggak. Karena diri saya sadar, memang diri saya ini gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa. Bisa kayak gini ini hanya dimampukan Allah. Tanpa dimampukan Allah, gak bisa ngomong. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau diomongkan. Nah, di sini saya menyampaikan bagaimana cara Allah mendidik saya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi teman-teman yang mengalami proses kesulitan, entah itu kesulitan apapun, sesungguhnya itu bukan kesulitan, tapi nikmat dari Allah. Kalau kita sudah sadar. Karena apa? Ya, di saat kita menyadari yang memberikan kesulitan itu Allah, yang bisa memberikan kemudahan itu juga Allah, ya sudah, nikmat. Itulah yang disebut menerima kehendak Allah.
Nah, itulah bukti cinta kita kepada Allah, menerima semua ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Jangan ngomong cinta kepada Allah, tapi dikasih sakit, udah ngeluh. Dikasih susah, nggak punya duit, udah ngeluh. Berarti nggak cinta. Berarti cintanya itu hanya karena sesuatu, belum murni. Tapi ya itu pun nggak salah. Itulah proses yang harus dilewati, sehingga kita benar-benar dipahamkan Allah. Cinta kepada Allah yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan tidak bisa dibandingkan cinta kepada Allah itu dengan kepada makhluk. Jadi bagi teman-teman yang sama-sama masih belajar, kita jangan berhenti. Apapun yang terjadi, lanjutkan perjalanan ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ada di dalam lindungan dan bimbingan Allah dalam kehidupan. Mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata yang salah dari saya, karena sesungguhnya ya inilah kehendak Allah, inilah perintah Allah yang saya sampaikan, menyampaikan apa yang saya alami, memahami atau diberikan pemahaman oleh Allah. Jadi itu kesimpulan dari obrolan kita malam ini, kemanfaatan jiwa, kesadaran jiwa sadar Allah. Jadi manfaat itu bagi diri kita dan orang lain di saat kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau hanya kita pahami pengertiannya saja, kita simpan di pikiran kita, tidak akan ada manfaatnya. Nah, itulah teman-teman, sahabat-sahabat, sekali lagi mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.